Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatu Rabbi wa salamuhu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salaman tasliman mazida wa ba'd. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kembali kita membaca Ushulus Salasah yang ditulis oleh Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi SD rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah mendapatkan penjelasan dari Syekh Fauzan Al-Ma'ali hafizallahu ta'ala berkaitan dengan sikap seseorang di dalam menjalankan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang prinsip-prinsip al-wala wal-bara. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulahu. Engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat yuwaduna man hadallahu, berkasih sayang, saling membela, saling mendukung terhadap orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, walau kanu aba'ahum, walaupun itu adalah bapak-bapak mereka, au abna'ahum, ataupun anak-anak mereka, au ikhwanahum, ataupun itu adalah saudara-saudara mereka, karib kerabat mereka, dan seterusnya dari ayat ini. Penerapan dari ayat ini, barakallahu fikum, tidak serampangan. Ketika didapati di tengah-tengah kita orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan nampak penentangnya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan ajaran Rasulnya, lantas kemudian kita bersikap seperti itu begitu saja, yang tidak mencerminkan sebagai sebuah bimbingan. Karena Islam adalah agama yang dibangun di atas keterangan, di atas dalil, di atas hujjah, di atas bimbingan. Kalau kita benci kepada orang-orang di luar Islam, maka dulu telah mendahului kita orang-orang saleh yang mereka pasti memiliki kebencian yang lebih besar dari kita. Namun tetap terukur dalam bersikap, yang tidak menjadikan Islam itu jafa, kaku, menerapkan dengan gaya-gaya robot seakan-akan kalau A, ya sudah A. Tidak ada plan B. Apalagi C atau D. Karena semuanya terbimbing, barakallahu fikum.
Lebih-lebih di masa sekarang ini, ketika ilmu demikian jauh dari umat. Penerapan agama terkadang sering membuat bingung. Yang ini nampak baroah luar biasa benci, tapi yang ini Muslim sampai berangkul-rangkulan. Jadi yang mana? Maka Islam adalah pertengahan. Wasat. Tidak ifrat dan tidak tafrid. Tidak berlebih-lebihan dan tidak berkurang-kurang. Dan Rasul alaihi salatu wassalam sudah memberikan bimbingan kepada kita. Walaupun pada prakteknya ketika sebab turun ayat ini tidak dipungkiri lagi berkaitan dengan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah disebutkan. Saya sedikit mundur sebelum kita melanjutkan faidah dari Syekh Fauzan. Bila dikatakan inna hadhil ayah najalat min Abi Ubaidah Ibnul Jarrah. Dan sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga membawakan riwayat ini. Dikatakan bahwa ayat ini turun pada perkara sahabat Rasul yang mulia Abi Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu taala an. Lamma qutila abahu yauma Uhud yauma Badr. Ketika beliau membunuh bapaknya dalam perang Badar. Li'anna abahu kana 'alal kufr. Karena bapaknya saat itu di pihak musuh. Barakallahu fiik. Ini sebab turunnya ayat. Wa kana yuridu an yaqtuladna. Dan bapaknya ketika dalam perang berangkat menuju perang Badar itu, dia bertekad untuk mencari anaknya dan ingin membunuh. Disebabkan kebenciannya kepada ajaran Nabi yang dalam bahasa kita sekarang telah mencuci otak anak-anak mereka, termasuk Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Telah mengikuti agama asing. Agama yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Maka dia bertekad kalau ketemu tak pateni, begitu. Ditakdirkan berjumpa mereka, bapak dan anak. Luar biasa ini. Luar biasa. Kita menghindar. Dalam urusan-urusan apa itu? Ini tidak memang nyaru. Begitulah kebenciannya kepada agama Rasulullah SAW, agama Islam saat itu. Makanya sering-sering baca sejarah. Biar kita tahu bagaimana kebencian orang-orang kafir kepada kaum muslimin, kepada Islam dan kaum muslimin saat itu. Faqatalahu Abu Ubaidah. Maka Abu Ubaidah ketika bertempur, maka beliau membunuh. Bapaknya dibunuh, bayangkan. Coba sekarang seperti itu. Bapaknya dibunuh. Li'annahu aduwullah. Dikarenakan dia adalah musuh Allah. Yang begitu memerangi Islam dan kaum muslimin. Walam yamna'ahu annahu abuhu. Tidak menghalangi sikapnya ini. Walaupun dia adalah bapak. Dan tidak menghalangi sikapnya seperti ini. Disebabkan karena Allah memang murka kepada orang-orang tersebut. Maka ma'asyarul muslimin turun ayat ini.
La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Kalian tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka yuwaduna man hadallah. Saling membela, saling mendukung. Loyal. Demikian. Maka penjelasan kemarin yang sudah kita lewati, penerapannya seperti apa, ini butuh kehati-hatian. Buat kita kaum muslimin, barakallahu fikum. Di situasi sekarang ini, di mana terkadang doktrin-doktrin untuk menunjukkan kebencian kepada orang kafir sudah melampaui batas. Dalam artian, tidak diterapkan sesuai dengan bimbingan ilmu. Boleh benci, wajib. Tapi bagaimana penerapannya? Ini. Maka kata Syekh Fauzan Hafizahullah Ta'ala, kemarin yang sudah kita bacakan poin-poinnya, yang pertama adalah bersamaan dengan kebencian kita kepada orang-orang di luar Islam, harus diawali terlebih dahulu dengan dakwah, menyeru kepada mereka. Menyeru kepada mereka. Menyeru untuk apa? Bertauhid. Menyeru untuk bertauhid. Menyeru untuk masuk Islam. Ikhtiarkan seperti itu. Dengan berbagai cara yang kita mampu untuk melakukan. Dan ditampilkan pada diri-diri kita. Bukan penampilan yang sangar. Yang membuat mereka takut. Yang belum apa-apa mereka sudah menuduh kaum muslimin sebagai teroris, radikalis, kadrun, dan lain sebagainya. Stereotip yang kemudian orang lari, takut disebabkan karena sikapnya mengerikan. Dan itu ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam beberapa riwayat-riwayat yang sahih tentang perkara ini. Barakallahu fikum. Seperti hadis Mu'ad bin Jabal. Yang maksud saya hadis Abbas bin Abdul Muthalib yang menceritakan tentang diutusnya Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Juga apa yang kemarin sudah kita bacakan pula. Pesan Nabi kita Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Tatkala beliau diberikan bendera, royah, untuk memimpin kaum muslimin berperang dalam perang Khaybar. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, atas dasar apa aku memerangi mereka? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma du'uhum ilal Islam." Ajak mereka kepada Islam. Dakwah. Selesai penjelasan kita dalam perkara ini. Bagaimana dakwahnya? Ya tentu ada ya ini orang-orang yang mengerti tentang perkara-perkara dakwah kepada mereka. Terutama dakwah bilhal. Dengan perilaku kita. Dengan penampilan yang tidak menakutkan. Yang membuat mereka dalam keadaan belum sudah takut. Begitu. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua, sebagaimana sudah kita kutipkan pada pertemuan yang telah lalu, tidak mengapa ketika seseorang dari kalangan kaum muslimin, atau katakan dari kalangan kaum muslimin, melakukan upaya-upaya perdamaian jika itu dibutuhkan. Menunjukkan bahwa tidak semuanya si kafir,
bunuh, kafir, perangi. Tidak. Justru dibolehkan untuk melakukan perdamaian. Sulh. Wa in janahu lis-silm faznah laha wa tawakkal 'ala Allah. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jika mereka untuk mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin, maka lakukanlah perdamaian. Dan kita tidak dibenarkan pula untuk mengkhianati perdamaian yang telah dilakukan antara kaum muslimin dan orang-orang di luar Islam. Ada ketetapannya. Itu dibolehkan. Lebih-lebih lagi di saat kaum muslimin sedang lemah, di saat kaum muslimin sudah tidak memiliki kemampuan. Sebagaimana yang terjadi beberapa negeri kaum muslimin. Seperti di Suriah, di Palestina. Lemah, kondisinya tidak ada yang kaum muslimin yang mampu melakukan, memiliki kekuatan. Di beberapa tempat seperti itu. Maka ma'asyarul muslimin ibadallah, para ulama yang mereka begitu berupaya menjaga darah-darah kaum muslimin, menasihati kaum muslimin untuk bersabar. Bersabar. Menghadapi kejahatan mereka. Dalam rangka untuk lebih ringannya. Tidak memberikan lagi madharat yang lebih besar kepada kaum muslimin. Sampai kaum muslimin memiliki kekuatan. Sampai kaum muslimin memiliki kekuatan. Sebab perdamaian itu dengan mereka tidak selama-lamanya terjadi. Ketika kaum muslimin memiliki kekuatan dan Allah memberikan kekuatan kepada mereka, maka wajib bagi kaum muslimin untuk membebaskan dirinya dari tindasan orang-orang kafir. Pelajaran yang bisa diambil adalah bolehnya untuk melakukan perdamaian. Bukan perang terus. Bukan disikapi dengan sikap-sikap yang tidak benar. Tetap begitu. Yang ketiga, kata Syekh Fauzan, la mani'u min mukafa'atihim 'alal ihsan idza ahsanu lil muslimin. Tidak mengapa untuk memberikan bantuan-bantuan, pertolongan-pertolongan dalam bentuk kebajikan-kebajikan. Ada tetangga kita di luar Islam, mereka sedang kesusahan, mereka sedang menderita, dan lain sebagainya sakit. Bila tidak ada yang mengantar, maka kita mengantarkannya. Boleh tidak? Boleh, tidak mengapa. Kalau ternyata kekurangan secara logistik, kita ada beras, ada gula, ada telur, boleh tidak diberikan kepada mereka? Boleh diberikan. Idza ahsanu lil muslimin, jika mereka adalah orang-orang yang baik kepada muslimin, tidak mengganggu muslimin, tidak memprovokasi agar manusia benci kepada muslimin. Boleh tidak? Boleh. Berbuat baik kepada mereka. La mani'u an yukafa'u ala ihsanihim. Maka tidak mengapa untuk memberikan bantuan dalam perkara kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. La yanhakum. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian di dalam agama ini dan tidak mengusir kalian, tidak mengeluarkan kalian dari tempat-tempat kalian, dari negeri-negeri kalian, antabarruhum, untuk berbuat albir, berbuat kebajikan kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Masya Allah. Ajaran Islam gentle begitu. Innahu
Wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Lihat ma'asyiral muslimin ibadah. Betapa agama kita mengajarkan, membimbing kita seperti itu. Sebagaimana sudah lewat penjelasan saya berkaitan dengan bagaimana sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang hidup bersama beliau dari kalangan tetangganya. Ada anak-anak Yahudi yang bermain ke rumahnya dengan baik. Nah, nanti akan ada dirinci bagaimana seperti itu. Menunjukkan bahwa Nabi tidak sebagaimana digambarkan orang-orang Barat. Beliau tangan kirinya megang tangan kanannya megang mushaf, tangan kirinya megang pedang. Penggambaran yang jelas-jelas jelek, yang tidak ada sedikit pun pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang tarah, penyayang. Tidak sebagaimana digambarkan bahwa Nabi itu radikal, memerangi. Tidak. Penuh kasih sayang. Bahkan ketika beliau menjadikan Sofiyah bintu Huyai bin Al-Akhtab. Huyai bin Al-Akhtab itu adalah orang yang paling membenci Nabi kita Muhammad SAW. Luar biasa. Makanya ketika mereka diusir dari Madinah, di Madinah itu ada 3 suku Yahudi. Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Kainuka. Ini semuanya mereka adalah berkhianat dan diusir. Kemudian yang terakhir ini lari ke Khaybar. Nah, dalam perang Khaybar itulah terbunuh Huyai bin Akhtab. Dan Sofiyah bintu Huyai itu menjadi istri pembesarnya orang, yakni Yahudi Bani Khaybar. Ketika mereka terbunuh dan semuanya laki-lakinya ditawan, perempuannya ditawan oleh Rasulullah SAW, Sofiyah kemudian dinikahi. Ketika beliau dinikahi, itu karib kerabatnya itu bebas, dibebaskan oleh mereka-mereka yang menawannya. Kenapa? Nggak mungkin kita untuk menawan atau menjadikan budak karib kerabatnya istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sampai-sampai disebutkan bahwa wanita yang begitu banyak memberikan keberkahan kepada keluarganya adalah Sofiyah bintu Huyai. Dari kalangan siapa ini? Sofiyah? Yahudi. Anaknya Huyai bin Akhtab. Aduwullah wa aduwur Rasul. Musuh Allah dan musuh Rasulnya. Allah takdirkan seperti itu. Menjadi istri Nabi. Nah. Masya Allah. Lihat. Kasih sayang Rasul. Dan tentunya menikah itu bukan semata-mata karena kebutuhan biologis. Lihat. Efeknya itu loh. Efeknya sekian ratus manusia dibebaskan. Dari efek ini. Masya Allah. Itulah kasih sayang Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka gambaran-gambaran Islam itu keras, radikal, tidak. Nabi, Masya Allah, menampakkan sikap seperti itu. Oleh karena itu, Allah menyatakan di sini. Ya, tidak mengapa. Dan kita terapkan pula dalam kehidupan kita. Kalau tetangga kita ada kekurangan, tetangga kita dalam kondisi, barakallahu fiikum, atau rekan sejawat kita, ada kebutuhan, bukan berarti, oh, dia non-muslim, tidak perlu. Jangan. Boleh kita membantu mereka. Boleh meringankan. Tidak mengapa. Tidak mengapa. Ditunjukkan sikap kita. Ternyata Islam yang ada pada dirimu beda. Nah, begitulah Islam. Kalau Nabi dianggap menakutkan, tentu anak-anak Yahudi itu tidak akan bermain di rumah Rasul. Orang-orang Yahudi akan bersikap. Nah, adapun yang memang mengmusuhi Nabi, disebabkan karena sebab lain. Apa itu? Hasad dan min indi anfusihim. Demikian kata Al-Quran. Karena hasad mereka dari sisi mereka. Kenapa sampai hasad seperti itu? Ada sedikitlah kita agak feedback.
Ini 3 Yahudi yang datang ke negeri, ke Yastrib, yang kemudian bernama Madinah Al-Mukarramah itu. Eksodus mereka dari Yerusalem, dari yakni Syam itu, karena di kitab-kitab mereka sudah diberitakan bahwa akan ada muncul, dibangkitkan Nabi yang terakhir di akhir zaman itu di Jazirah Arab. Maka mereka datang ke sana berharap dari anak keturunannya itu ada yang diangkat menjadi Nabi. Makanya disebutkan tentang sifat-sifat Nabi kita ini sudah begitu dikenal oleh mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi kita seperti mengenal anak-anaknya. Hafal betul sifat-sifatnya, karakternya. Ada dalam kitab-kitab mereka. Ada. Contoh. Salman Al-Farisi. Anda tahu bagaimana latar belakang beliau sehingga menjadi seorang Muslim? Ketika beliau di Madinah, dia menjadi penjaga, pemilik kebun. Ya, kebun di apa? Jadi penjaga kebun kurma. Ketika berita sampai kepada Salman bahwa ada Nabi yang berhijrah dari Mekah ke Yastrib ini, maka beliau menemui, diamatinya, dia sedang duduk di tengah-tengah kaum, maka dia bawa setangkai kurma, diberikan kepada Nabi kita alaihissalam. Ini sedekah untuk oleh Rasulullah SAW. Kurma itu dibagikan kepada para sahabatnya. Tidak sepotong pun yang beliau makan, konsumsi. Perhatikan oleh Salman. Kenapa? Karena Salman Al-Farisi tahu di kitab-kitabnya bahwa Nabi itu tidak menerima barang sedekah. Alaysa kadzalik? Benar tidak? Iya, sudah tahu. Kita tahu. Kenapa? Dari ajaran kita. Bahwa Nabi dan keturunannya itu tidak makan sedekah. Tidak makan barang zakat, tidak makan barang infak, tidak makan barang sedekah. Dari hadis, di saat Rasulullah SAW mengumpulkan barang-barang apa yakni zakat, fitrah, orang pada mengumpulkan. Kemudian cucu Nabi, ya namanya anak kecil main-main lari, didapati ada kurma yang bertumpuk itu, wajar kan anak kecil makan. Maka oleh Rasulullah SAW, lepaskan. Tidak tahukah engkau, kita ini orang yang tidak menerima harta sedekah, harta zakat, harta infak itulah. Kalau betul-betul asli Nabi dan keturunannya yang sekarang mengaku turun Nabi, ketika dikasih zakat dia akan nolak. Kami tidak menerima. Berikan kepada muslim. Sedekah kami tidak menerima. Nah Salman seperti itu. Didapati tidak menerima. Cukup? Belum. Maka besoknya belum melakukan hal yang sama. Ini hadiah untukmu. Maka Rasulullah ikut memakan. Disitulah yakin bahwa ini Nabi begitu. Dari mana Salman Al-Farisi tahu? Dia atau beliau radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang sebelumnya pengikut Nasrani. Tahu betul. Lihat ma'asyiral muslimin ibadah. Ini sikap. Tahu. Namun orang-orang Yahudi ternyata kecele. Yang diangkat menjadi nabi bukan dari keturunan Yakub dan seterusnya atau Ishak, tapi dari keturunan Ismail yang kemudian beliau dibangkitkan di Mekah dan kemudian menyeru sebagai seorang rasul yang Allah angkat, Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin ibadah, mereka benci itu disebabkan hasadan min indi anfusihim, disebabkan hasad pada diri mereka karena mereka menginginkan jabatan tersebut, sedangkan Allah berikan keutamaan kepada yang Allah kehendaki. Dan Allah mengangkat Nabi kita Muhammad SAW dari keturunan Ismail,
dari keturunan Ibrahim yang kemudian kita mengetahui semuanya bahwa beliau adalah Khalilullah, orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah secara historis kebencian-kebencian yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu. Adapun secara pribadi, maka beliau bukan antisemit, tidak istilahnya tidak berkaitan dengan rasialis, tidak rasialis. Buktinya istri beliau adalah seorang Yahudi, yang kemudian menjadi ummahatul mukminin. Banyak mengeluarkan hadis-hadis yang kita dapati dari beliau radhiyallahu taala anha, dan beliau pun punya istri, seorang dari kalangan bangsa Kitbi, Maria Al-Kitbiyah. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita tidak rasialis. Nah, Nabi kita tidak rasialis. Masyaallah muslimin ibadallah. Demikianlah sikap-sikap yang seharusnya ditunjukkan. Itu yang ketiga. Yang keempat. Sedikit lagi. Yang keempat. Sikap atau penerapan al-wala wal-bara yang sifatnya tidak serampangan adalah al-walidul kafir yajibu ala waladihi muslim an yabarra'ah. Orang tua yang menjadi pemeluk agama lain atau orang kafir wajib atas anaknya yang muslim untuk berbuat kebajikan. Walaupun ada tidak? Ada. Anaknya Allah berikan hidayah, kemudian masuk Islam. Bagaimana sikap kepada orang tuanya? Kata orang Cirebon, eng-engan, musuh-musuhan. Tidak. Wajib, kata Syekh Fauzan Hifdhullah Ta'ala, untuk berbuat kebajikan. Lakinnahu la yuti'uhu fil kufri, akan tetapi tidak perlu ditaati urusan kekafirannya. Kalau dia menyuruh anaknya, kamu harus tetap begini dan begitu, padahal itu adalah ritual-ritual dari agama di luar Islam, maka kita tidak perlu untuk mentaati. Dari mana keterangannya? Disebabkan ayat Al-Quranul Karim, di mana Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi, jika kedua orang tuamu berupaya untuk mengajakmu ke arah kesyirikan, yakni mensekutukan Allah, ma laysa laka bihi ilmu, yang kamu tidak tahu ilmunya, fala tutihuma, tidak perlu ditaati. Tidak perlu ditaati. Perkara-perkara yang itu adalah berkaitan dengan kesyirikan, jangankan orang tua kita yang kafir, hatta yang muslimnya nggak usah ditaati. Kita mau nyunatin anak nih, wah, undangan berapa undangannya? Oh, udah diunduh sebar 1000 atau menikahkan mbahnya, ya, mbahnya anak kita atau orang tua kita. Kamu mau punya hajat ini, ya, situasinya nanti hujan ini, tak bawakan pawang hujan. Bararang nggak apa-apa. Maka bapak tuh tiup nggak usah ditaati. Atau kita tanya dulu ke orang-orang pinter. Wetonnya yang calon laki-laki apa, weton yang perempuan apa, nanti kita carikan hari yang bagus. Maka ke orang pintar itu katakan ini hari yang baik. Apa kita jawabnya? Semua hari baik. Allah tidak menjadikan sebuah hari sial. Hari Sabtu jangan sial, hari Selasa jangan. Sehingga dulu ini orang nggak mau bepergian hari Sabtu dengan hari Selasa.
Itu zaman saya masih kecil, nggak tahu sekarang. Barakallahu fikum. Hal-hal yang seperti itu, yang klinik, yang khurafat, tidak perlu ditaati. Walaupun itu nasihat dari orang pintar. Pintar nebak. Pintar nebak. Enggak. Tidak ada hari-hari yang sial. Tidak ada tanggal-tanggal yang sial. Ya. Orang kan nggak mau angka 13. Ya. Deretan rumah saya, ya, kebetulan nomornya 16. Sananya 12. 12A, 12B, 14. Loh, kemana 13 ya? Enggak dipakai. Kenapa? Kasihan. Hotel pun di situ sama. Coba lihat di hotel-hotel. Yang itu enggak ada yang kamar nomor 13 ya. Iya. Ya Masya Allah. Muslimin. Ternyata mindsetnya masih kayak gitu. Percaya dengan hal yang klinik. Kesialan-kesialan. Yakin betul. Maka ini kewajiban kita semuanya untuk bersikap. Apabila orang tua kita menyuruh kita melakukan seperti itu, fala tutihuma, jangan ditaati. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Namun tetap bersikap kepada orang tua dengan baik. Jangan bentak-bentak. Wong tua, apa? Jangan. Dapatkan bahasa yang santun. Nggih, Pak, Bu. Coba kita yakinkan dengan cara-cara yang baik. Jangan kemudian dibentak-bentak orang tua, gak ngerti apa. Ini menyelisih tauhid, ini musyrik, ini. Ya kasihan, jangan seperti itu. Paham? Sehingga mereka ada. Malum. Kita tidak bisa mengubah hanya dalam sehari dua hari. Sudah ratusan tahun ditanamkan seperti itu. Maka, falyatanabbi kepada orang tua seperti itu. Harus baik. Kemudian kata Syekh, al-walidu lahu haqqun. Orang tua memiliki hak. Ingat ma'asyarul muslimin ibadallah. Orang tua memiliki hak. Ya. Doa mereka pun sama. Lebih-lebih orang tua kita yang Masya Allah soleh dan soleha. Begitu. Mereka memiliki hak. Wa in kana kafirun, walaupun mereka kafir. Lakin la tuhibbuhul mahabbah al-qalbiyah. Yang tidak boleh itu adalah mahabbah al-qalbiyah. Kecintaan hati. Sampai-sampai keinginannya turuti. Berkaitan dengan masalah akidah. Oh, emak pengennya ini, yang ternyata dia punya keinginan untuk datang ke tempat-tempat kesyirikan di sana. Maka jangan berikan. Yang biasanya kita kasih, pengen biaya ke sana. Ma, ke tempat yang lain atau umroh, saya siap. Tapi kalau kok ke tempat keramat-keramat kayak gitu, jangan harap. Begitu kan. Tapi dengan cara-cara yang baik. Begitu dinasihati. Masya Allah. Sehingga barakallahu fikum. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh kita. Sebab orang tua yang menjadi sebabnya. Tidak dibenarkan. Wala takun. Jangan seperti. Maaf, sedikit lagi. Dari orang-orang Islam jamaah. Ilfiyah. Kayak LDI dan lain sebagainya. Mohon maaf jika saya sebutkan. Karena memang faktanya seperti itu. Orang tuanya tidak masuk ke kelompoknya, disikapi. Disikapi. Kalau dia tinggal bersamanya, mau pintu lewat, mau keluar pintu, pintunya dilap dulu. Najis. Agama apa kayak gini? Tapi orang demikian percaya saja. Kasihan. Orang tua kita, walaupun dia adalah orang di luar agama kita, tapi tetap berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik. Karena Al-Quran menyatakan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Di dunia pergaul dia dengan baik. Berikan hak-haknya. Disantuni. Jangan karena orang tidak disantuni, jangan santuni. Yang tadinya sebelumnya kita memberikan 5 juta per bulan, kasih 5 juta bahkan lebih. Siapa tahu Allah gerakkan hatinya. Bolak-balik hatinya. Melihat kesalehan anaknya, melihat kesubuhan anaknya, maka mereka pun akan mengikuti agama anaknya. Bisa jadi seperti itu. Maka ma'asyarul muslimin ibadallah, akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, poin-poinnya. Yang menunjukkan bahwa tidak serampangan kita menerapkan ayat ini, terutama yang berkaitan dengan al-wala wal bara. Wallahu ta'ala shawab.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.